Dan kelompok yang ketiga, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang ketiga ini. Dan Rasulullah sangat menginginkan kepada kita bahwa kita termasuk orang yang mencari harta. Ketika mencarinya dia berniatkan ibadah. Rambu-rambu Allah diperhatikan. Islam jelas ada hak, ada yang batil, dia ambil yang haknya saja. Islam jelas ada yang haram, ada yang halal, dia ambil yang halalnya saja. Ketika dia menemukan keraguan-raguan, maka dia tinggalkan keraguan-raguan itu. Dia selalu mengambil yang pasti, yang hak dan yang hak benar-benar hak miliknya. Setelah dia mendapatkan, maka harta ini dia gunakan untuk menafkahi keluarga, karena hakikatnya menafkahi keluarga adalah wajib hukumnya. Ketika ada kelebihan, dia ingat bahwa di dalam harta yang kita punya ini ada haknya orang lain yang harus kita santuni, yang harus kita keluarkan. Dan ini penting dalam kehidupan. Harta yang kita punya ini tidak mutlak milik kita. Persis kalau saya gambarkan, ikan bandang itu enak kita makan. Namun ketika kita begitu rakus makan ikan bandang dengan secara keseluruhannya, maka di bagian ikan bandang itu ada yang mengandung racun. Ketika kita telan juga, bukan malah memberikan sehat dalam tubuh kita, tapi memberikan penyakit dalam diri kita. Begitu juga dengan mencari harta. Walaupun mencarinya kita dengan cara yang halal, hati-hati. Setelah kita dapatkan, ingat ada sisi-sisi lain yang milik haknya orang lain yang harus kita tunaikan. Maka keluarkanlah, jangan semuanya kita telan. Subhanallah ya Pak Ustadz, itu untuk pengkategorian orang dalam mengumpulkan harta. Betul. Ternyata tidak hanya ada yang jeleknya saja, tapi ada juga kaum yang termasuk dermawan tadi ya. Subhanallah Pak Ustadz, perumpamaannya juga masuk logika sekali ya Pak Ustadz ya, seperti itu. Kadang-kadang memang orang kalau mau mengumpulkan harta, kan ini saya sudah bekerja, capek-capek, semua saya mengumpulkan halal pula. Bagian saya dong semuanya, harusnya seperti itu. Tapi Islam ternyata subhanallah ya mengajarkannya, ingatlah nih zakat 2,5%-nya ya Pak Ustadz. Iya. Ya baik, dan tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum Pak Ustadz datang gitu. Jadi beberapa dari majelis taklim yang hadir di sini juga sudah punya pertanyaan yang disimpan untuk Pak Ustadz gitu. Jadi langsung saja nih ya, Tara akan beri kesempatan kepada Ibu, silakan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suyatmi dari Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah RT 007 RW 01 Kelurahan Pondok Betung, Tangerang, Banten. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz, bagaimana caranya kaya dan Allah ridho dengan kita? Luar biasa, enak sekali ya. Iya, subhanallah Pak Ustadz ya. Ya baik, bagaimana nih Pak Ustadz caranya? Ya, ini luar biasa ya. Ini mungkin idaman kita semua. Sudah kaya, kita redho. Dapat ridhonya. Repot ridho. Yang nggak enak itu dengernya juga nggak enak. Udah miskin, kita belangsak lagi. Nah, itu yang nggak enak kan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini adalah harapan kita semua. Karena memang ini harapan semua orang yang hidup, bahagia, kaya, Allah redha, maka Allah itu memberikan kepada kita ayat yang mudah dihafal. Tapi ini banyak orang lupakan. Ayat yang mudah dihafal dan paling pendek kalau nggak salah dalam Al-Quran. Apa tuh Pak Ustadz? Itu Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Ingat, kaya tidak identik dengan uang. Ini udah kaya kita hakikatnya. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak. Coba Ibu, Allah karim, kalau kita mencoba melihat saudara-saudara kita yang sekarang terbaring di rumah sakit, kehilangan mata satu, Allah 20 juta kagak cukup, bahkan 1 miliar. Ibu yang bertanya tadi, kalau saya tanya, Ibu saya kasih duit 1 miliar mau nggak, tapi matanya hilang satu. Nggak mau.
Berarti ibu mempunyai kelebihan daripada 1 miliar, 1 mata. Udah kaya, Bu. Ya kan? 1 M ditolak ya? Iya, 1 M ditolak. Iya. Daripada kagak bisa ngeliat. Itu baru satu jenis. Berarti kita yang hadir di tempat ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang kaya. Jangan kita mau menghitung, Allah luar biasa, ini enggak terhitung. Sekarang tadi pertanyaannya, gimana caranya biar kaya dan Allah ridho? Tinggal ridhonya. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, sholatnya kagak. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi sebatas mengerjakan, tidak mendirikan, tidak memberikan sholatnya aplikasi dalam hidupnya. Nah, ketika kita ingin mencari keridhaan Allah, yuk kita sholat tegakkan, menjalankan sholat 5 waktu yang wajib, bila perlu kita tambah lagi yang sunnah. Fasalli li rabbika wanhar, berkorban. Tadi kaitannya Mbak Rere, berkorban itu kita punya harta, harta yang paling kita sayangi misalnya, ya kan? Setelah untuk kewajiban kita terpenuhi, yuk kita kasih kepada orang lain, kita korbankan kepada orang lain. Bentuknya pengorbanan. Kalau pengorbanan ini pasti efeknya jauh lebih besar. Korban ini ibarat mancing, Ibu. Jadi kalau kita mau mancing ikan bawal, ya umpanya jangan ikan sepat yang buat ikan sepat. Kalau umpanya kelasnya sepat, dapatnya ikan sepat. Begitu juga mau mancing ikan yang lebih gede lagi, umpanya harus gede. Berkorban. Dan setelah itu benar-benar kita sudah menyadari bahwa kita orang yang kaya. Kita menjalankan sholat kita, perintah Allah, bahkan sholat bukan hanya sekedar kita jalankan, tapi sholat benar-benar kita tegakkan. Setelah itu kita berbagi. Ingat, Allah akan menjaga kita, bahwa musuh kita adalah musuh Allah. Artinya apa? Kita akan dilindungi oleh Allah, dan perbuatan kita akan diredhoi oleh Allah Jalla Jalaluh. Wah, subhanallah ya Pak Ustadz. Pengen banget tuh kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Wah, sudah mendapatkan kekayaan gitu ya. Mudah-mudahan kekayaannya juga bisa dunia akhirat lagi deh Pak Ustadz. Dapat ridhonya juga. Wah, subhanallah deh. Dan nampaknya akan ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, masih yang disimpan untuk Pak Ustadz. Ini dari bapak-bapaknya rumahnya nih. Ada satu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ustadz, nama saya Sumadi dari Jamaah Masjid Taklim Al-Hidayah RT 7 RW 1 Batas Indah, Pondok Pentung, Tangerang, Banten. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ustadz berkaitan dengan pencarian harta, kemudian harta tersebut sudah kita dapatkan, tapi kita bisa melihat orang yang gemar bersedekah tapi mengabaikan keluarganya. Pertanyaannya, bolehkah kita bersedekah sementara mengabaikan nafkah keluarganya? Terima kasih atas jawaban Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau hal seperti itu gimana nih Pak Ustadz? Karena mungkin baru semangat nih Pak Ustadz, baru ikut pesantren kilat Pak Ustadz ya, dapat materi sedekah, akhirnya terus-terusan sampai lupa ngasih uang belanja nih Pak Ustadz. Gimana kalau kejadiannya kayak gitu? Lupa ngasih belanja buat istri? Iya. Berapa istrinya tuh? Jangan tanya, nggak ikutan ya Pak Ustadz ya. Oh iya, kasihan banget itu istri ya. Jangan melebar Pak Ustadz ya. Iya. Jadi gini, dalam Islam itu, ini garisnya ya harus dipahami, yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Kita menafkahi anak istri itu hukumnya wajib. Sedekah atau sedekah hukumnya sunnah. Jadi
Kalau misalnya kita bersodako bagus, banyak anjurannya, banyak hadisnya, namun perkara ini adalah perkara sunnah. Mohon maaf, saya tidak melarang untuk sodako, silakan bersodako, tapi jangan mengabaikan yang wajib. Hendaknya yang wajib didahulukan, setelah itu baru menjalankan yang sunnah.